gonna be crowded. So no, it was nice. Yeah, and the game itself, I mean, we've got to highlight, Pat, you scored an absolute cracker of a goal on your Oxford debut. Can you just talk us through that goal and your feelings when you scored? I think the ball was on the left. I don't know, I can't remember who it was. And then I was just like, I had some free space, so I was running into the 18-yard. I got the ball, and Hidde was screaming like, pass me the ball on the right. Well, I was thinking, maybe I'm closer. Game also in the GBK, see all the people. No, it was really special. I'll keep that memory always with me. Any target? Yeah. No, yeah, we win every game, of course. Always, doesn't matter which tournament or which competition, we want to win every game we play. Bikin takjub, pemain Oxford United ketagihan makanan kaki lima Indonesia, demi nasi Padang, sampai bolos latihan. Di tengah gegap gempita gelaran Piala Presiden 2025, salah satu kejadian tak terduga justru datang dari luar lapangan. Beberapa pemain Oxford United yang tengah mengikuti turnamen ini di Indonesia diketahui jatuh cinta berat pada budaya kuliner Nusantara, khususnya makanan kaki lima yang mereka temui di sekitaran Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun ada satu kejadian yang jadi bahan perbincangan panas di media sosial, sekaligus membuat manajemen Oxford United geleng-geleng kepala. Beberapa pemain diketahui terlambat hadir latihan karena terlalu asyik menyantap nasi Padang di sebuah warung legendaris kawasan Bendungan Hilir. Segalanya berawal dari rasa penasaran. Setelah 2 hari berada di Jakarta dan hanya mengonsumsi makanan hotel, sekelompok pemain Oxford merasa ingin merasakan langsung cita rasa lokal. Ole Romeni, yang notabene memiliki darah Indonesia, mengajak rekan-rekannya mencicipi makanan khas Nusantara di luar hotel. Kami ingin coba sesuatu yang otentik, bukan makanan internasional yang ada di hotel, ujar Mark Harris, rekan satu tim Romeni. Lalu seseorang bilang, kalian harus coba nasi Padang. Berbekal informasi dari sopir bus tim dan bantuan Google Maps, rombongan kecil yang terdiri dari Romeni, Harris, Cameron Brannagan, dan 2 pemain muda lainnya meluncur diam-diam malam hari ke salah satu warung Padang paling terkenal di Jakarta. Warung tersebut dikenal dengan rendangnya yang empuk, sambalnya yang pedas menggigit, dan gulai otaknya yang disebut legendaris. Saat hidangan datang dan mereka mulai menyantap, ekspresi para pemain langsung berubah. Mata membelalak, mulut terus mengunyah tanpa jeda, dan peluh bercucuran karena pedasnya sambal ijo dan rendang. Tapi alih-alih menyerah, mereka malah minta tambah. Mark Harris bahkan menyebut bahwa nasi Padang adalah makanan terbaik yang pernah ia cicipi dalam hidupnya. Ini jauh lebih nikmat dari fish and chips. Tidak bercanda, saya siap makan ini tiap hari. Namun petualangan kuliner itu ternyata membawa efek samping. Keesokan harinya, pelatih Oxford United, Des Buckingham, dibuat kebingungan ketika 5 pemainnya belum muncul saat sesi latihan pagi. Saat dihubungi, mereka baru bangun dan mengaku kelelahan karena terlalu kenyang dan tidur larut malam. Dalam konferensi pers, Buckingham sempat menyindir kejadian itu sambil tertawa, "Saya tidak percaya. Mereka terlambat latihan karena terlalu banyak makan nasi Padang. Itu sesuatu yang baru buat saya." Meski terdengar sepele, kejadian itu menjadi bahan diskusi di kalangan staf pelatih. Namun alih-alih marah besar, pihak tim justru memaklumi dan menjadikannya pelajaran. Kami paham ini bagian dari kultural immersion. Tapi tetap, profesionalitas harus dijaga, ujar salah satu staf pelatih. Tak butuh waktu lama, kisah bolos latihan karena nasi Padang ini langsung viral di Indonesia. Netizen ramai-ramai membagikan cuplikan video dan foto-foto para pemain Oxford United saat menikmati makan malam mereka. Tagar-tagar Oxford kecanduan Padang dan tagar rendang overload sempat menduduki trending topik X Indonesia selama 2 hari. Tak hanya itu, beberapa akun warung Padang lokal bahkan mulai membuat promosi khusus bertema rendang Oxford. Salah satu warung bahkan mengubah nama menunya menjadi
rendang Haris, dan gulai Romani. Ternyata, nasi Padang bukan satu-satunya makanan yang membuat para pemain Oxford United ketagihan. Setelah insiden tersebut, tim media Oxford mulai mengabadikan momen-momen mereka mencicipi berbagai makanan khas lainnya, seperti sate ayam dengan bumbu kacang, bakso kuah dengan sambal 5 sendok, nasi goreng tek-tek di depan GBK, es campur dan es teler untuk penutup. Dalam sebuah video vlog, pemain belakang Ciaron Brown bahkan menyebut, "Kalau saja kami bisa bawa tukang nasi goreng itu ke Inggris, kami akan makan itu setiap malam." PSSI melihat fenomena ini sebagai bentuk positif dari citra sepak bola Indonesia di mata internasional. Kita bukan hanya menjual pertandingan, tapi juga budaya, keramahan, dan tentu kuliner. Hal ini jadi bentuk diplomasi yang tak kasat mata, ujar Yunus Nusi, Sekjen PSSI. Banyak fans juga berharap hubungan ini bisa menjadi awal dari lebih banyak kerjasama antara klub-klub Eropa dan Indonesia. Mereka sudah cinta makanannya, sekarang saatnya cinta juga dengan kompetisinya, tulis salah satu akun penggemar. Beberapa pengamat menyebut pengalaman Oxford United di Indonesia bisa berdampak positif jangka panjang. Bukan hanya soal sepak bola, tapi juga soal pariwisata, promosi budaya, hingga diplomasi antar negara. Bayangkan jika video mereka makan nasi Padang itu ditonton oleh jutaan orang di Inggris. Itu promosi gratis untuk kuliner kita. Bahkan bisa lebih berpengaruh daripada iklan televisi, kata seorang pengamat budaya. Oxford United juga dikabarkan tengah menjajaki peluang membuka akademi atau kerja sama pelatihan usia muda dengan klub-klub lokal di Indonesia. Apa yang dialami oleh para pemain Oxford United membuktikan bahwa kekuatan makanan bisa lebih dari sekadar mengisi perut. Ia bisa menjadi penghubung budaya, pemicu rasa hormat, bahkan pembuka jalan bagi kerja sama yang lebih besar. Dari hanya sekadar ingin coba nasi Padang, 5 pemain akhirnya jatuh cinta pada kelezatan Nusantara, terlambat latihan, dan viral di seluruh negeri. Tapi di balik kisah lucu itu, ada semangat yang lebih dalam. Indonesia menyambut siapa saja dengan tangan terbuka, lewat cita rasa, keramahan, dan semangat sportivitas. Apa yang terjadi di Indonesia beberapa pekan terakhir membuat mata dunia, terutama Eropa, terbelalak. Ajang yang dulunya hanya dianggap sebagai turnamen pramusim biasa, kini berubah menjadi tontonan kelas dunia. Piala Presiden Indonesia 2025 bukan hanya viral di dalam negeri,